penuntutan kepada semua pihak yang terlibat dalam pembantaian KM 50. Saya bersumpah demi Allah, saya akan kejar siapapun pihak manapun yang terlibat di pembantaian KM 50. Saya nggak peduli siapa orangnya. Saya akan kejar mereka dari dunia sampai akhirat. Karena sudah bebas murni, tetapi tetap saja kita mempersoalkan bagaimana hukum dan keadilan ditegakkan di bumi ini di zaman pemerintahan Presiden Jokowi khususnya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Ya, menghukum orang hanya karena target politik, bukan karena melakukan tindak pidana korupsi dan lain sebagainya. Jadi memang faktual ya, Habib Rizik ada di situ, ada di dalam sorotan kamera setiap hari. Dan itu bisa semester ke depan pasti masih tampil di situ. Jadi selama istana nggak mengeluarkan cahaya, maka cahayanya tetap keluar dari pertempuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resmi bebas Habib Rizik Syihab ajak perang pihak terlibat kasus KM 50 FPI. Habib Rizik menyatakan perang ke pihak-pihak yang terlibat dalam kasus penembakan 6 laskar FPI di KM 50 Tol Jakarta Cikampek. Jadi Habib Rizik sampai bersumpah demi Allah menyatakan perang dan kepada semua pihak yang terlibat dalam pembantaian KM 50, kata Habib Rizik usai mengurus berkas pembebasan murni di Bapas Jakarta Pusat pada hari Senin 10 Juni 2024. Ia pun mengultimatum akan melakukan penuntutan kepada para pihak yang terlibat dalam kasus KM 50. Dalam waktu dekat ia memastikan akan mengejar para pihak yang terlibat dalam kasus ini dari dunia sampai akhirat. Jadi sepertinya Habib Rizik setelah bebas akan ngegas untuk mengusut kasus KM 50. Gimana Bib, apa bakal berdakwah lagi atau gimana setelah dinyatakan? Kalau berdakwah itu udah harga mati ya. Kita berdakwah amar ma'ruf nahi munkar akan terus kita lanjutkan. Dan yang paling penting saya sampaikan ke semua, dengan bebasnya saya saat ini, saya tentu akan lebih bebas melakukan penuntutan kepada semua pihak yang terlibat dalam pembantaian KM 50. Saya bersumpah demi Allah, saya akan kejar siapapun pihak manapun yang terlibat di pembantaian KM 50. Saya nggak peduli siapa orangnya. Saya akan kejar mereka dari dunia sampai akhirat. Artinya di dunia ini saya akan kejar mereka dari proses hukum, baik nasional maupun internasional. Dan kita sudah mengirimkan berkas dari beberapa waktu yang lalu, baik itu ke beberapa negara yang peduli kepada soal pelanggaran HAM. Nah, kemudian juga nggak sampai di situ. Saya akan gerakan semua para habaib, para kiai, para ustadz, pondok pesantren, majelis taklim untuk membaca doa secara khusus agar semua pihak yang terlibat dalam pembantaian KM 50 hancur hidupnya, binasa hidupnya, rusak hidupnya, hina hidupnya dari dunia sampai akhirat. Jadi sepertinya memang kasus KM 50 ini harus diangkat ke layar lebar juga, sehingga mendapat perhatian penuh dari masyarakat seperti kasus Vina kemarin ya, sampai diangkat ke layar lebar dan ditonton hampir 5 juta penonton, sehingga banyak mengundang reaksi komentar dari masyarakat untuk diungkap otak dari pembunuhan Vina. Dan pada akhirnya pun ditangkap walaupun katanya itu adalah salah tangkap. Nah, bagaimana dengan kasus KM 50 ini? Baik, coba kita lihat ya komentar Rocky Gerung terhadap bebasnya Habib Rizik Syihab. Jadi sepertinya ini bakal seru ya dengan kebebasan Habib Rizik Syihab. Rizik bebas itu artinya tidak ada lagi upaya untuk menjadikan dia target politik karena dia udah bebas tuh. Yang terjadi bersama dengan Habib Rizik bebas adalah Hasto dipanggil KPK. Justru dia ditarget secara politik. Karena soal Harun Masiku itu kan soal politik yang sebetulnya udah diselesaikan beberapa waktu yang lalu. Jadi dua berita ini menunjukkan bahwa alam semesta itu punya rumusnya sendiri untuk menghidupkan dinamika politik. Tentu ini akan jadi problem, terutama bagi Pak Jokowi. Karena dua-duanya itu punya kaitan dengan Jokowi. Habib Rizik punya kaitan dengan Jokowi. Karena orang tetap menganggap Habib Rizik itu dipenjarakan oleh Jokowi. Dan itu artinya dendam politik Jokowi pada Habib Rizik. Tuh. Apapun
keterangan saksi ahli, keterangan para pakar hukum, tetap masyarakat punya opini yang sudah terbentuk dan terstruktur bahwa Habib Rizik adalah korban politik. Demikian juga Hasto tuh yang adalah korban politik dari Jokowi. Karena soal Harun Masiku mesti dari 4 tahun lalu diselesaikan Jokowi, ternyata ditunda dan dicari momentumnya. Jadi politik Indonesia per hari ini akan memulai satu pintu baru. Untuk dua-duanya akan baik Habib Rizik maupun Sekjen PDIP Pak Hasto itu akan punya momentum untuk mempersoalkan legitimasi Jokowi. Kendati Jokowi sudah memastikan bahwa dia akan dilanjutkan kepemimpinannya oleh Pak Prabowo. Nah, keluarnya Habib Rizik dan dimulai diperiksanya Hasto itu juga akan jadi hitungan strategis oleh Gerindra, karena Gerindra tetap ingin ada legitimasi lebih kuat tuh. Jadi kalau Gerindra sekarang tetap berupaya untuk mencari partner untuk mendukung kebijakannya di parlemen, nah dia akan berhadapan dengan PDIP yang justru sedang diobok-obok, sedang ditarget oleh rejim yang terakhir, yaitu rejim Jokowi, demikian juga Habib Rizik. Jadi kelihatannya akan ada dinamika politik baru. Dan pada saat yang sama juga soal NU yang secara sebetulnya monopolistis sebetulnya atau hegemonis, memanfaatkan peluang untuk berbisnis di situ tuh. Sementara yang lain udah menolak. Jadi kelihatannya talk show akan lebih banyak. Minggu-minggu ini. Ya, soal tambang nanti kita bahas yang lain. Kita fokus dulu pada Habib Rizik dan Hasto. Anda menarik kalau sekarang kita memasukkan faktor Prabowo begitu ya. Ini unik hubungannya karena bagaimanapun sebenarnya meskipun spektrumnya itu berbeda jauh antara Habib Rizik dengan PDIP itu, tetapi dia punya koneksi yang sama dengan Pak Prabowo itu, ya, Bung Rocky. Karena bagaimanapun Habib Rizik Syihab itu dalam 2 pemilu yang lalu itu mendukung Prabowo, dan begitu. Sementara PDIP sebenarnya juga punya hubungan juga dekat dan pernah berkoalisi dengan Pak Prabowo. Itulah yang kita sebut sebagai keunikan sejarah, dan hukum sejarah selalu tiba ketika orang seolah-olah menganggap ya semuanya udah dikuasai oleh dinasti Jokowi. Ternyata enggak tuh, karena pasti semua problem akan popping up, akan merebak lagi ketika Hasto mulai bicara nanti. Tentu Pak Hasto akan mengatakan, "Oh ya, saya ditarget," karena Pak Hasto udah kasih sinyal bahwa dia sebetulnya ditarget oleh kekuasaan. Siapa yang targetin dia? Ya tentu bukan ketua BEM, tapi Presiden Jokowi sendiri itu. Jadi kelihatannya seluruh pembicaraan kita yang kita maksudkan untuk membekali bangsa ini dengan kejujuran mulai terungkap sekarang tuh. Nah, kejujuran akan mulai lagi dibicarakan oleh Pak Habib Rizik, karena Habib Rizik tetap merasa ada pelanggaran HAM di situ, walaupun keputusan hukum sudah selesai. Di mana-mana keputusan hukum itu tidak mungkin tenggelam kalau masih ada soal ingatan publik bahwa ini masalah politik. Jadi selama masalah politik menjadi backup dari masalah hukum, nah persoalan Habib Rizik akan terus ada di situ tuh. Soal kilometer 50 itu akan diucapkan lagi dalam bentuk opini, bukan dalam bentuk fakta hukum misalnya. Demikian juga Pak Hasto. Pak Hasto bahkan akan mendapat pujian banyak karena semakin Jokowi memojokkan PDIP, semakin PDIP punya peluang untuk mengatakan bahwa kami mengingat lagi peristiwa 97 ketika PDIP ditarget oleh rejim Orde Baru waktu itu tuh. Jadi ingatan sejarah akan kembali bahwa ada dua tokoh yang sebetulnya berseberangan secara ideologis, tapi dua-duanya ditarget oleh kekuasaan yang sama, yaitu Habib Rizik dan Hasto. Jadi kelihatannya banyak isu yang bisa kita kembangkan nanti dan kita cicil. Pada saat kita mencicil, juga Pak Prabowo memperhatikan dinamika politik dengan munculnya 2 variabel ini, yaitu Hasto dan Habib Rizik. Bahkan bukan variabel lagi, dia udah faktor. Karena tetap tadi betul Hersu bahwa kaitan Habib Rizik dengan Pak Prabowo tidak mungkin dihilangkan. Karena Habib Rizik itu pendukung utama Prabowo. Demikian juga kaitan Hasto dengan PDIP dengan Gerindra yang tadinya punya kesamaan platform dan pernah berjanji untuk gantian dalam berkuasa. Itu yang kita sebut sebagai perjanjian batu tulis yang tinggal tulisannya tinggal batunya karena tulisannya udah kehapus. Tetapi jelas ada dinamika baru dan kita senang karena politik kembali menjadi dinamis. Ya, dan menariknya tetap saja bahwa keduanya punya kedekatan dengan Pak Prabowo, tapi faktor yang kemudian kelihatannya membuat mereka berpisah dengan Pak Prabowo karena faktor Jokowi. Ini unik ini hubungannya ini jadinya.
Iya, hanya itu penjelasannya. Memang cuma itu penjelasannya, dan semua orang juga menganggap bahwa ya kenapa akhirnya legitimasi Prabowo belum bisa dia peroleh, karena ada Jokowi di situ melalui proksinya, itu anaknya Gibran yang juga akan ditambahkan dengan Kaisang ke DKI. Untung Gerindra membaca lebih cepat sehingga tidak mungkin lagi Gerindra menambahkan delegitimasi dengan mendukung Kaisang di Jakarta kan. Apalagi Jakarta sekarang ya jelas itu ya Kaisang di Jakarta. Dan kita lihat bahwa Jakarta sebetulnya ditentukan juga oleh suara Habib Rizik secara kultural dan suara PKS secara politis. Jadi iya, jadi penting untuk menilai bahwa ada isu baru, yaitu kekuatan politik Islam atau Muslim politics untuk lebih akademis, yang akan dibawa oleh Habib Rizik. Tentu Habib Rizik nggak akan diam kalau keadaan sedikit memungkinkan dia tampil lagi sebagai faktor informal leader dalam politik Indonesia. Nah, Hasto sebaliknya, dia masih formal leader, itu sekjen PDIP loh, yang masanya banyak betul dan kedudukan dia di DPR sangat kuat tuh. Jadi kalau Hasto misalnya mencicil isu ini, dia akan jadi panjang sampai akhirnya tiba di Oktober. Demikian juga Habib Rizik. Jadi kita lihat misalnya 4 bulan ke depan ini, isu politik ini akan berputar sekitar dua tokoh ini, di Habib Rizik dan Hasto. Jadi menurut Rocky Gerung ya, dengan kebebasan Habib Rizik Syihab, maka ini akan membuat istana semakin sulit tidur. Kita tahu ya, sosok Habib Rizik ya, yang lantang bersuara, apalagi dengan kasus KM50 yang kita dengar tadi, akan mengejar pelaku-pelakunya. Jadi ini dipastikan ya, Jokowi juga akan ketar-ketir ya dengan Habib Rizik Syihab. Baik, coba kita dengar ya komentar Refli Harun, bebasnya Habib Rizik Syihab. Dia didakwa karena dianggap menyebarkan berita bohong tentang kesehatan dirinya. Allahu Akbar. Apa untungnya? Coba bayangkan ya. Kalau saya ditanya, Refli bagaimana kesehatanmu? Saya bilang sehat. Sakit itu kan itu terserah saya. Kan tidak akan merugikan orang juga, sakit dan tidaknya. Mega Mendung ya, kerumunan di Mega Habib Rizik yang didakwakan kepadanya. Sebenarnya dua ya. Jadi dia didakwa karena melakukan Maulid Nabi ketika dia baru pulang. Dia didakwa ketika ada acara ke Mega Mendung ya, kerumunan di Mega Mendung. Dia didakwa karena dianggap menyebarkan berita bohong tentang kesehatan dirinya. Allahu Akbar. Apa untungnya? Coba bayangkan ya. Kalau saya ditanya, Refli bagaimana kesehatanmu? Saya bilang sehat. Sakit itu kan itu terserah saya. Kan tidak akan merugikan orang juga, sakit dan tidaknya. Walaupun pada waktu itu dalam konteks COVID dan lain sebagainya. Tetapi jangan lupa, COVID itu kan semacam pelanggaran, bukan kejahatan. Sementara dia dihukum dengan sebuah pasal-pasal kejahatan. Jadi pertama kita mengucapkan selamat dulu ya. Selamat kepada Habib Rizik Syihab ya. Mudah-mudahan kembali memperjuangkan kebenaran dan keadilan di negeri yang makin parah ini ya. Dan penguasa berhasil paling tidak membendung Habib Rizik untuk tidak terjun langsung dalam medan pemilu ya, melalui satu pemilu 2024 di mana dia terkerangkeng ya, tidak bisa juga dia memimpin langsung ya, dan itu berhasil. Tetapi sekadar flashback sobat era sekalian ya, selain kita mengucapkan selamat, kita juga akan mengingatkan kasus Habib Rizik ini apa ya, mungkin sudah lupa ya. Jadi kasus Habib Rizik itu sebelum kematian para pengawalnya KM50. Ya. Jadi dia pulang dari Arab Saudi, itu saya ingat tuh pulangnya tanggal 10 November ya, Hari Pahlawan. Setelah pulang, dia kemudian mengadakan acara maulid dan pernikahan putrinya. Ya, di Petamburan. Dengan protokol kesehatan tentunya. Lalu dia juga mengadakan acara maulid atau apalah di
Megamendung, di mana dia juga disambut oleh masyarakat sekitar dan keluar di mobil. Dia juga kemudian memeriksa kesehatannya di rumah sakit di Bogor, di mana dia diduga dituding COVID. Lalu dia mengatakan kalau mengucapkan terima kasih, kondisi dia baik-baik saja dan lain sebagainya. Nah, itulah 3 kejadian yang membuat dia didakwa dengan 2 dakwaan. 1, dakwaan soal pelanggaran COVID, ya, mengadakan kerumunan, kegiatan Maulid dan kemudian kegiatan Isra Mi'raj atau kegiatan kerumunan di Megamendung, dan menjelang Megamendungnya kerumunan terjadi. Kemudian di rumah sakit yang walaupun tidak ada kerumunan tetapi dianggap menyebarkan berita bohong atau berita hoax. Ngeri sedap ya pasal yang dikenakan ke Habib Rizik, karena dia dikenakan pidana dengan tuntutan dengan dengan ancaman hukuman 6 tahun dan 10 tahun. Nah, yang paling gawat adalah karena kelihatannya tidak cukup kuat ini untuk menjerat Habib Rizik, maka digunakanlah Undang-Undang 1/1946 tentang menyebarkan berita bohong by intention yang menyebabkan keonaran. Keonarannya apa? Virtual. Jadi keonaran virtual pun bisa. Atau ada sekelompok orang yang demo ke rumah sakit saya lupa rumah sakitnya apa di Bogor itu. Maka cukup alasan bagi hakim untuk menghukum Habib Rizik dengan hukuman 4 tahun penjara. Setelah melakukan proses banding dan kasasi, akhirnya hukuman dikurangi menjadi 2 tahun. Dan baru dijalani ya setelah Habib Rizik habis menjalani 10 bulan itu. Padahal pada waktu itu hakim ingin dirangkaikan tindak pidananya itu sebagai satu rangkaian sehingga cukup 1 hukuman. Ternyata hukumannya berbeda-beda. Jadi 3 hukuman. Denda 20 juta, kemudian penjara 10 bulan kalau tidak salah, 10 bulan atau 8 bulan, 10 bulan. Kemudian penjara 2 tahun. Nah, penjara 2 tahun inilah yang kemudian membuat Habib Rizik agak lama tertahan kebebasannya. Karena tadi dikatakan dia akan baru bebas pada tanggal 10 Juni 2023 atas hukuman 2 tahun tersebut. Tapi ketika dia menjalani 2/3 masa hukuman, maka dia berhak mengajukan PB, pembebasan bersyarat. Karena dia mengajukan pembebasan bersyarat, maka ya ada gantungan tambahan, yaitu dari 10 Juni 2023 sampai 10 Juni 2024. Jadi dia harus dalam rentang waktu itu, kalau seandainya dia melakukan pelanggaran yang bisa dianggap mengulangi tindak pidana dan lain sebagainya misalnya, maka dia akan menjalani hukuman lagi 1 tahun. Let's say misalnya sebelum tanggal 10 Juni 2024 Habib Rizik dicokok karena melakukan misalnya katakanlah tindak pidana yang atau katakanlah melakukan perbuatan yang dianggap mengulangi tindak pidana, maka dia akan menjalani hukuman lagi sampai 1 tahun ke depan, yaitu 10 Juni 2025. Nah, alhamdulillah dalam masa pembebasan bersyarat itu, walaupun 1-2 kali sempat diperingatkan, misalnya hadir dalam kalau tidak salah ya, dalam peringatan 212 di Taman Mini misalnya, atau membuat statement politik darurat kebohongan dan lain sebagainya ya. Habib Rizik akhirnya tidak diapa-apakan dan sekarang sebentar lagi dia akan bebas murni. Dan kita ucapkan selamat sekali lagi, dan mudah-mudahan Habib Rizik tidak sekedar menjadi sebuah peristiwa yang kita syukuri karena sudah bebas murni, tetapi tetap saja kita mempersoalkan bagaimana hukum dan keadilan ditegakkan di bumi ini,
di zaman pemerintahan Presiden Jokowi khususnya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Ya, menghukum orang hanya karena target politik, bukan karena melakukan tindak pidana korupsi dan lain sebagainya. Coba bayangkan orang yang melakukan tindak pidana korupsi, pejabat publik pula, jauh lebih cepat bebasnya ketimbang Habib Rizik Syihab gitu. Ini yang kadang-kadang kita prihatinkan di Republik ini ya. Koruptor jauh lebih cepat bebasnya ketimbang orang yang kritis kepada kekuasaan. Kira-kira bagaimana pendapat Anda ya? Apakah kasus KM50 ini di pemerintah Prabowo akan mengusut kembali ya, akan dibuka kembali? Karena kalau kita lihat ya, no viral, no justice. Seperti saya bilang tadi, sebaiknya memang kasus KM50 ini diangkat ke film layar lebar ya, sehingga ini akan mengundang perhatian dari masyarakat dan bisa viral ya, seperti kasus Vina yang kita lihat. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.